Oke, baiklah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isanaka Pratama. Jadi, di sini sekarang saya akan mengisi materi mengenai basic SEO, penjualan dan hashtag. Oke, jadi di sini saya akan share screen terlebih dahulu mengenai apa yang akan dipresentasikan. Jadi, ya, share screen-nya sudah ada. Ya, jadi di sini saya sudah membuat materi PowerPoint untuk mengenai materi basic SEO, mencari judul dan hashtag yang tepat. Oke, kita full screen-kan saja. Nah, jadi di sini ada judulnya basic SEO, mencari judul dan hashtag yang tepat. Tanggal 22 Desember 2021 ya. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu ada pengertian singkat SEO, kemudian yang kedua ada pencarian kata kunci konten, kemudian ada perancangan judul, lalu ada pencarian judul yang tepat, dan yang terakhir ada tools untuk mencari hashtag secara gratis. Mungkin yang pertama kita ke materi pengertian singkat SEO. Nah, apa itu SEO? Jadi SEO itu kependekan dari Search Engine Optimization. Nah, jadi SEO ini merupakan sebuah proses yang dilakukan supaya konten, baik itu berupa web, video, konten YouTube, dan lain-lain agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian atau di search engine. Nah, jadi misalnya kalau di YouTube, misalnya kita mencari kata kunci makanan murah gitu ya. Nah, yang munculnya itu video kita. Nah, kalau misalnya yang munculnya itu video kita, nah itu artinya SEO-nya sudah berjalan dengan baik ya. Nah, lalu di sini dengan SEO itu situs atau konten akan mudah orang temukan sehingga berpotensi menyedot lebih banyak traffic. Tapi bukan hanya traffic, jangkauan audiens juga bisa sesuai tujuan, seperti meningkatkan branding, bertransaksi, sumber informasi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya hal penting yang harus diketahui agar kamu bisa masuk top search. Nah, tidak sesederhana yang dibayangkan. Mesin pencari atau search engine memiliki 3 tugas utama untuk mencari permintaan atau request yang diketikkan di kolom search. Nah, yang pertama itu ada crawling. Nah, crawling ini proses pertama mesin pencari atau search engine yang melakukan crawling. Nah, crawling ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari seluruh metadata kita, mulai dari judul, deskripsi, hingga tag. Yang kedua ada indexing. Indexing ini dilakukan setelah crawling ya. Setelah crawling berhasil, maka selanjutnya adalah menyimpan informasi ke dalam indeks. Nah, jika indeks sudah selesai, lanjut ke tahap yang selanjutnya adalah ranking ya. Nah, di tahap ranking ini, search engine akan menampilkan hasil peringkat berdasarkan pencarian yang paling sesuai dengan konten yang relevan dengan keyword yang disasar. Nah, untuk contoh SEO-nya seperti ini ya. Misalnya kita membuka YouTube. Kita ambil contohnya di YouTube aja ya, supaya lebih bisa mudah dipahami. Nah, misalnya di sini kan ini ada search. Nah, ini search engine-nya itu di sini. Misalnya kita mencari game 2021 misalnya. Nah, ini di search engine ini yang dinamakan index. Ada game 2021 Android, Android offline, Android terbaik kayak gini ya. Nah, ini kata kuncinya misalnya game 2021. Ketika kita cari, yang pertama keluar itu ini top 20 best game. Nah, ini
yang peringkat 1 ini SEO-nya berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Ini ke bawahnya seperti itu, ini disebut ranking ya. Ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini untuk di search engine di YouTube. Misalnya contoh kita cari game. Ini kata kunci yang sangat umum ya. Yang keluarnya apa? Nah, yang keluarnya ini. Yang tadi yang di ranking 1 masih ada, cuma di ranking yang kedua, turun 1 ranking ya dari video yang ini. Nah, kayak gitu untuk gambarannya untuk bagaimana search engine itu dari mulai crawling hingga ke ranking ya. Nah, ranking itu ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Urutan dari video yang keluar kayak gitu. Kita lanjut aja ke sini. Nah, setelah tadi hal penting yang perlu diketahui, crawling, indexing, dan ranking. Kemudian yang selanjutnya adalah pencarian kata kunci konten. Nah, pencarian kata kunci konten ini ada 3 ya. Kalau dari saya, yang pertama itu simak isi konten dengan seksama. Nah, misalnya kita membuat suatu konten, di sini menyimak isi konten itu baik karena akan memudahkan kamu untuk menentukan kata kunci dari konten yang kamu buat. Oleh karena itu, kamu harus memahami isi konten, baik itu dari kata kunci utama sampai kata kunci pendukung. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada melakukan list kata kunci. Nah, list kata kunci ini pastinya ada banyak sekali ya list kata kuncinya. Nah, ini si list kata kuncinya di list terlebih dahulu, dari list yang utama sampai ke list yang pendukung. Nah, setelah itu setelah melakukan list kata kunci, sudah didapatkan beberapa kata kunci, saatnya menentukan kata kunci. Nah, jadi di melakukan list kata kunci ini, kalau untuk kasarnya itu adalah penyaringan ya. Jadi disaring kata kunci mana yang akan digunakan atau akan dipakai ya untuk menjadi suatu judul atau highlight atau di deskripsi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan kata kunci. Nah, setelah melakukan observasi kata kunci, saatnya menentukan kata kunci yang akan dijadikan judul agar audiens dapat menemukan kontenmu dengan cepat. Nah, ini untuk perancangan judul, untuk contohnya. Nah, di sini misalnya saya mempunyai isi konten wisata kuliner malam ya di Kota Bandung. Nah, kata kunci yang didapat itu adalah makanan, kemudian makanan di Bandung, street food, kemudian wisata kuliner. Nah, kata pendukungnya ada Kota Bandung, malam hari, makanan khas Kota Bandung, dan makanannya itu sendiri, yaitu makanan Batagor, misalnya kayak gitu. Kemudian untuk opsi judulnya di sini, ini contoh aja ya. Ini misalnya opsi judul mencari jajanan murah di Kota Bandung pada malam hari. Kemudian yang kedua, ini menggunakan teknik sedikit clickbait atau supaya lebih menarik. Jadi judulnya seperti ini ya. Untuk yang ini masih banyak opsi yang lain, tapi ini saya beri contoh 2 aja ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah pencarian judul yang tepat. Bagaimana caranya? Nah, agar judul pada konten bisa menjadi tepat atau sesuai dengan konten, kita harus menentukan kepada siapa konten kita akan dituju dulu ya. Misalnya kontennya ingin ditujunya itu anak muda. Nah, maka salah satu caranya adalah menggunakan kata atau bahasa yang kekinian. Kemudian apabila target pasarnya anak muda, bisa dibarengi dengan thumbnail yang kekinian. Misalnya contohnya dengan colorful warnanya, kemudian bisa menggunakan font yang menarik. Nah, untuk contoh format judul, kamu bisa menentukannya sendiri. Seperti misalnya di akhir ada segmennya ya, kayak gini. Judul utama, tambah kata pendukung, kemudian di akhirnya ada nama segmen. Nah, nama segmen ini misalnya
tanya siapa gitu ya, misalnya pakai nama, misalnya nama channelnya Ragil, nah di sini tanya Ragil misalnya kayak gitu ya. Nah, penggunaan nama segmen ini bisa digunakan agar orang-orang mudah mengingat dan mudah mencarinya karena setiap judul nama segmen selalu disebut di setiap judul. Nah, jadi orang-orang itu selalu kebaca gitu ya si nama segmen yang kita selalu tulis di judul. Kemudian di sini terakhir ada beberapa website yang bisa dijadikan referensi atau bisa digunakan. Di sini saya menyimpan ada tiga web ya. Yang pertama allhashtag.com, yang kedua inflect.com, kemudian yang ketiga textfinder.com. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya menuliskannya yang kelebihannya aja ya. Nah, di web allhashtag.com ini kelebihannya yaitu bisa memilih kategori top, random, dan live ya. Ini bisa dipilih di webnya, bisa dibuka aja allhashtag.com. Kemudian yang kedua ada inflect.com. Kelebihannya yaitu mencari hashtag bisa dari keyword, dari foto, dan juga URL ya. Nah, ini kelebihan dari web inflect.com. Kemudian yang terakhir ada text finder. Nah, text finder ini kelebihannya bisa memilih negara dan juga filter yang membuat hashtag lebih aman ya, kayak gini. Ini untuk web text finder. Nah, mungkin sampai sini untuk materi mengenai basic SEO ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.